Makanya penting ini hari Arafah. Apa Habib amalan yang bisa diamalkan? Yang pertama, yaitu adalah puasa. Man shoma yaumul Arafah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi di sana. Dikatakan oleh Rasulullah, siapa orang yang ketemu hari Arafah, ini di rumah temenanan, ditulis barang-barang diniati di amalno. Semoga bisa mengamalkan. Siapa orang yang ketemu hari Arafah, puasa, nah ini puasa ini, puasa Arafah, habis itu tidak maksiat, ya jelas tidak maksiat. Hari Arafah, nahan badan, HP off, mode pesawat, betul-betul ibadah, terus sampai buka, berhasil antum tidak maksiat. Oh, dikatakan Rasulullah, dosa antum selama setahun semuanya dimaafkan oleh Allah. Wah, apalagi waktu datang sore antum ikut tarif mama, kalau buka bareng, dungo, waduh, di sepuro ya Allah Ta'ala. Bahkan kalau antum keretak dalam hati, aku di sepuro kok gak minal kabair, dosa besar, artinya pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi hanya setahun sekali. Udah sampai lolos ya eman ya, tapi semoga tidak lolos gitu. Bisa-bisa kita ibadah dengan sempurna, amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam beberapa riwayat juga mengatakan ya, di antara amalan yang bisa kita amalkan yaitu adalah meluaskan rezeki kepada anak dan istri pada hari Arafah. Nah, kalau sudah datang hari Arafah, kita ini berusaha untuk mengeluarkan uang sedekah pada hari Arafah. Karena orang yang sedekah pada hari Arafah sama pahalanya seperti kita sedekah pada hari Asyura, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, rezekinya akan diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih dikasih pahala tambahan. Ya, dikasih pahala tambahan. Jangan sampai tidak sampai tidak sedekah pada hari Arafah. Kalau bisa ngasih buku orang. Ada satu orang soleh, siapa namanya? Lali, Habib Hamid Al-Haddad. Ketika datang pengajian, terus kurungu hadis. Satu orang yang memuliakan hari Arafah sedekah, maka barokah. Boleh. Kalau sedekah di Yom Arafah, pulang dia mau sedekah. Nyampe di rumah, dia sudah puasa kan? Arafah puasa, mau sedekah tidak punya apa-apa. Habib ini ada pecis. Bengeng ya, memang nasib Habib itu agak menipis begitu, tidak ada uangnya, mau pulang tidak ada uang, mau sedekah tidak ada uang. Akhirnya istrinya keluar, bajunya istrinya diambil, ditol, bersedekah. Boleh pulang dia ngamuk bojone. Ini mas, kelebih nih. Mari wis, abaya orimu tak sedekah no biar aku ya. Terus mari wis kok gitu mas, ambil Habib kon sedekah, barokah insyaallah Arafah. Ngamuk, ya biarkan ngamuk. Yang penting kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh kalau namanya sing anyar ya. Seperti saya betul. Kalau ada uangnya dikeluarkan. Begitu ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada hari Arafah. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ini ya. Ojo ndak mengeluarkan. Kemudian yang terakhir, gak dodo ya. Yang ketiga, yang terakhir, termasuk amalan yang sangat ditekankan pada 10 hari ini, yaitu kita mengeluarkan hewan kurban. Ini semuanya penting. Wedhus atau sapi. Semoga punya rezeki besar ya. Mentokno, ya mengeluarkan sapi atau mengeluarkan kambing. Kalau punya lebih, unta, ya, nyolong ke taman safari, gila ya. Tangkap polisi ya. Aja nekat ya. Unta aja Habib. Kayak itu ya, aja coran-coran, jangan macam-macam. Macam-macam, unta deh, sapi umum deh, unta wayang unta kelas itu macam-macam, tembak wayang mati, jangan nyolong unta di taman safari, kisru nanti ya, jangan. Tapi kalau bisa kita mengeluarkan mengeluarkan hewan kurban, dan itu bukan cuma perintah, tapi juga langsung dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan ya, dalam beberapa riwayat di sini dikatakan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doha bi kabsen agranen amlahen, fakana yadbahu wa yusamma wa yadau rijlahu ala safhatiha. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Anas bin Malik bercerita, Sayyidina Anas bin Malik ini pembantunya Nabi Muhammad, ini bagi-bagi informasi.
Saya pernah lihat Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lihat Nabi Muhammad. Beliau itu ketika datang hari Arafah, beliau mengeluarkan 2 kambing kibas, ya, 2 kambing kibas, akronen yang punya tanduk. Ono sumune. Apa cara bacanya? Tanduk, ya tanduk. Itu ditanduk ya. Kalau ditanduk lain lagi. Tanduk ada sumunya. Katanya orang Osing sumu. Ono tanduke. Aja dulu iki kalau sumune aku ya. Sampai lihat ada tanduknya, begitu ya. Nabi Muhammad itu kalau beli itu yang ada tanduknya, berarti kuat. Karena kambing itu gak metu tanduk, dia lemes. Ya kecuali capok corona lemes ya. Tapi kalau tidak ya tetap bertanduk, ya tetap ada tanduknya. Bertanduk itu kokoh, artinya wedhus ini kuat, ya kuat. Sehingga segi corona soalnya. Mari ngono, Nabi Muhammad mengatakan, "Fakana yadbahu binafsihi." Nabi Muhammad tuh nyembelih dhewe, tadi kayak masjid, tadi kayak musala, disembelih dhewe, dieksekusi dhewe Kanjeng Nabi. Langsung saja disikat sama Rasulullah, disembelih dhewe. Bahkan dalam riwayat juga mengatakan wa yusamma, sama Nabi Muhammad dikasih nama dulu wedhuse. Ini sunnah, diamalkan. Yang mau korban dikai jeneng. Sapa? Aja pengki. Oh, iki Yesus. Aja dikai jeneng. Sapa umpamane wedhuse? Sapa ta? Sapa? Ya sapa ta kasih nama. Sapa ta? Brekili ta sapa ta? Sampeyan kasih nama itu sunnah. Kasih nama. Wedhus iki jenenge iki. Wedhus iki jenenge iki. Engko waktu nyembelih dilus-lus dhisik dipanggil itu. Siapa namanya? Si kambing itu namanya Brekili tak sembelih kemarin ini. Itu sunnah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian Nabi Muhammad juga meletakkan kakinya. Jadi dikempit di Kanjeng Nabi wedhus dikempit, bukan dijegal. Enggak ya, sama Rasulullah dijegal. Duduk di seplak teblok langsung dipepek. Cekor. Ojo galak-galak. Ini kalau dia matain wedhus kali serem. Itu Nabi Muhammad diduduki, sama Nabi Muhammad dipegang kambingnya, diduduki sama Nabi Muhammad, kakinya diduduki halus sama Rasulullah, terus disembelih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat Nabi Muhammad itu disembelih wedhus. Dikasih nama, dibaca bismillah, kemudian dikasih nama, kemudian disembelih. Bukan cuma Nabi Muhammad praktek, bahkan anaknya yang tercinta yaitu Siti Fatimah Zahra, beliau juga mengatakan kepada Siti Fatimah Zahra untuk mengeluarkan udhiyah. Jadi bukan Rasulullah sendiri mengeluarkan, tapi anaknya Siti Fatimah disuruh mengeluarkan untuk udhiyah. Ayo keluarkan, kambingnya keluarkan juga. Fashudi, saksikan itu udhiyah taki, lihat itu udhiyah kamu, saksikan Fatimah, lihat ya udhiyahnya. Artinya Siti Fatimah disuruh melihat itu wedhusmu. Ayo engkau nyembelih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan bismillah wallahu akbar Allahumma hada an Muhammad wa an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa, ya Allah, ini untuk engkau dan ini untuk Muhammad, artinya ini punya saya dan ini pahalanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kambing nanti akan dimakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disembelih, diduduki sama Nabi Muhammad, disembelih pelan-pelan, dan ini adalah hukumnya sunnah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai itu beliau mengangkat tangan membaca doa lagi, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terima sedekah daripada Muhammad, keluarganya Muhammad, dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mengeluarkan korban pada hari raya Idul Adha besok, ketika dia korban disembelih, maka orang tersebut sadar tidak sadar mendapatkan bagian doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah doa semua umat yang sedekah semoga diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu. Ya, semoga punya uang nggih. Amin. Aja minta ning ATM 5 juta, tono 2 juta kayak tuku wedhus, nanti sampai akan senang insyaallah. Amin. Yang bisa beli sapi. Ya, yang bisa beli sapi beli sapi. Bahkan dikatakan dalam beberapa riwayat Nabi Daud alaihi salam itu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Daud, an-nadhaya hiyal maqaya wa an-nadhaya tamhul khataya wa tadfa balaya mur bid-dhahaya fa innaha fida'ul mu'min ka fida'i ishaq min ad-dabhi.
Dikatakan, wahai Daud, Allah Ta'ala matur sama Nabi Daud, wahai Nabi Daud, annad dhahaya hiyal mataya, sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu akan menjadi kendaraan. Wa annad dhahaya tamhul khataya, sesungguhnya orang yang mengeluarkan kambing untuk sedekah pada hari raya Idul Adha, yaitu menjadi hewan kurban, tamhul khataya, mulai darahnya nyiprat pertama, maka dosanya orang yang sedekah dari kepala sampai kaki mulai belek semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih, tidak punya dosa. Kemudian watadfa balaya, dan kambing yang dikeluarkan untuk disedekahkan pada hari raya Idul Adha itu tadfa balaya, bisa mengangkat bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Murbid dohaya, ayo perintahkan keluarga, anak, kerabat untuk mengeluarkan sedekahnya, keluarkan kambingnya, keluarkan hewan kurbannya, karena itu seperti kita membayar tebusan yang dilakukan untuk menebus daripada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menebus anaknya yang bernama Ismail. Dan juga harus dikeluarkan itu kambing karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ahsinud dhahaya fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, kalau mau mengeluarkan wedhus, kalau mengeluarkan sapi, pilih yang bagus, pilih yang kuat, pilih yang atos. Fa innaha matayakum yaumal qiyamah, karena kambing kamu, sapi kamu akan kamu tumpahi pada hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuku sing gede, tuku sing keceng, mati rong dino tuku, ya mesti ae. Ini diskon deh, ya mau mati 2 hari, miring-miring ngono. Dituku, seperti kan gede ini moncrot biar sepenting gede. Engko akhirnya lemes bawa sampean. Beli yang besar, yang kuat, yang mahal. Ini 20-15 juta. Yang mana Beb? 20. 15 Beb, enggak apa-apa. 5 jutanya kirim ke Tapang. Ya. Enggak apa-apa, insyaallah untuk jadi wedhus ya, enggak apa-apa. Itu perlu itu teknik dalam bersedekah itu harus tepat sasaran ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma santri kurang cerdas kadang-kadang ya. Repot, iya. Kiai gak usah ngetok wedhus, ya cukup pidato, cukup santri ini cukup wedhus, oleh pahala pisan. Nunut ya, gonceng. Aku nunut boleh. Mangewu ya gonceng, tidak bisa. Nunut tidak bisa nunut. Loh, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa harus beli kambing ya Rasul? Iya, kan ditumpahin kok. Loh, ditumpahin kan di kanjeng Nabi. Loh, kamu tidak tahu apa kata Nabi? Sirot itu perjalanan 500 tahun, boleh berlaku kesel. Lu petir ku wali-wali lah. Ini gado-gado ini gak kelas petir ini. Ojo hoyal petir sampean iki. Aku kayak petir web, bus langsung gado surga. Iku Abu Bakar bin Salim, wah iku wali-wali hebat. Wali-wali ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Gini gado-gado iki. Aduh, oke pengajian. Mari ngono maksiat. Padha bae suruh move on. Blokir buka. Apa? Oke angile, mau move on hatinya itu sulit sekali, tak bisa hilang dari hati. Pray, macam-macam. Sing ini sing gado-gado ini ojo hoyal petir kon, tuku wedhus sing lemu, sing kuat, sikile sing ana tanduke. Kata Rasulullah pakai tanduk. Kenapa? Cekelan sing enak. Tanduke ngono cekelan ini. Kuat. Nek kalau tadi nyekel kuping ini. Kurang sae iki. Akhire loro kuping lho. Sing ono sumune ya. Nyekel kuping kan. Cewek kok wedhus ngene iki deh. Kalau gak kereng, kok liwat nyekel kuping, koncoan nyekel tanduk. Kerengan aku tuh jowe kerenge. Bengen opo ana tanduk ya. Tuku sing tanduk karena cekelane antep. Ada di kitab kayak kok aku ya. Tapi udah dipikir-pikir kan ngono. Keantep nyekel kuping, kemudian nyekel leher digelung gini. Kalau bisa ambek bek-bek kayak sampean. Cekel ini loh, apa? Tanduknya itu dikasih yang besar. Mantep loh. Jadi kan kita gagal yang akhirat loh. Rujuk mereka. Gini, sapi. Boncengan orang 7 udah apa? Kalau mau orang 7 lah kamu boncengan rame-rame. Duluran sampai hari kiamat iya, toloan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa sedekah ya. Jangan cuma minta, diniati ditolong pikise, sehingga betul-betul kita akan sedekah. Kesian ya kambing-kambing itu kalau sudah Idul Adha disembelih, tidak ada yang kesian. Wedhus itu malah senang. Wedhus itu tambah senang. Sampai dikatakan dalam riwayat ya,
Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah nyembelih unta, ya, nyembelih unta. Kalau unta kan bukan di dabah, tapi di nahar. Nahar itu lehernya sini yang ditebas. Jadi gas langsung suek, keblok, mati. Ya. Kalau antum mau lihat silakan di YouTube. Yang ada punya paketan dan di YouTube bagaimana cara nyembelih unta yang ditebas leher atasnya. Tidak ada unta ditaleni, dicancang, dibanting, tidak ada. Kalau Nabi Muhammad itu setiap mau nyembelih wedhus atau sapi atau apa, dipegang dulu kepalanya, diwacoi. Bismillahirrahmanirrahim. Iku wedhusnya langsung halus nih. Tidak usah. Tidak usah. Ya Rasulullah tidak. Nabi Muhammad tidak. Wedhus ini kanjeng Nabi harus ngembek-ngembek. Dicekel dilus-lus gini tok, langsung ini wis. Apalagi video yang viral sampai planting ke planting, tidak perlu. Ini ketoro gak sebaik Tuhan. Ketoro. Nyembelih ini nggak kata pendek loh. Tidak hormat. Ya minimal lah. Keduaan tutup aurat lah. Hormat. Begitu. Lagi ini sing dawa, sing tebas, sing tajem. Ngene tok ngono iso kena angin ini kotung ngono sing tajem. Jangan tumpul ini kewer-kewer loro wedhuse. Jangan cari yang tajam yang betul-betul bisa nyembelih, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sampai ya di kitab ini ceritakan kalau sudah datang hari raya Idul Adha seperti ini 10 hari itu antum kalau jalan-jalan di pasar Medina, kalau saat ini kita hidup di zaman Nabi Muhammad, antum akan lihat orang-orang yang di pasar itu podo ngasal iki apa lading pemandangan itu terus. Kalau di pasar kan tidak ada apa ngasal lading loh no. Tapi orang-orang sana dulu ngasal sudah persiapan untuk menyembelih hewan kurban, untuk menjalankan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Itu disembelih ya, sembelih. Sampai Nabi Muhammad dikatakan pernah beliau itu nyembelih unta akhir hayat ya, beliau akhir hayat nyembelih unta. Itu kalau Rasulullah nyembelih unta, tidak perlu Rasulullah datang ke untanya disembelihnya, tidak perlu. Cukup diangkat diri pedangnya, semua unta yang dilepas dari kandang lari, kepingin lehernya tersentuh dengan pedang Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena leher yang tersentuh pedang Nabi Muhammad nanti akan menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya rebutan. Ya, kalau keadaannya kita orang harus ngasih leher seperti kok di akhirat diemploi kanjeng Nabi, siap apa tidak siap? Siap. Siap apa tidak siap? Siap. Pedang ini, siap apa gak siap? Siap. Oh no, kau percaya? Ngomong siap. Gak ikhlas. Ketolong. Coba kiai ini ngomong pedang, nyentuh kumpul akhirat. Maju apa gak maju? Tak kira maju lagi, tak kira berani. Tapi unta berani. Sampai sahabat ketika pemandangan itu geleng-geleng. Oh seandainya kami jadi unta. Umpama nih kanjeng Nabi ngomong, sing kena pedangku, be aku di surga. Tak antemno saiki gulu gue, gak usah pamitan bojoku. Saiki aku tak antemno. Yang penting kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Dan saiki gak selfie dek. Ketemu di surga. Iya. Siap-siap ini guluku tak tempel no pedang selfie bukti dek kita ini enggak apa. Enggak, kalau orang dulu enggak. Sampai dikatakan dalam sirah itu unta yang waktu itu mati tersembelih dengan tangan Rasulullah SAW itu sebanyak 62, ada yang riwayat mengatakan 63, sesuai jumlah dengan umur Nabi Muhammad SAW. Itu isyarat. Jadi ketika sudah sampai di tebasan 62 atau 63, itu tangannya Rasulullah lelah. Rasulullah tidak pernah capek, tapi lelah. Tapi memang itu sunnatullah untuk ngasih isyarat kepada sahabat yang tahu ketika itu, sahabat langsung nangis. Kalian tahu bahwa umurnya Nabi Muhammad akan berhenti pada usia 62 atau 63 sesuai bagaimana khilaf daripada riwayat, sesuai dengan pedang yang ditancapkan ketika pada saat hari raya Idul Adha. Semoga kita bisa mengambil manfaat ini. Kita ayo melalui pengajian yang singkat ini kita berikan motivasi kepada antum khususnya yang hadir, mak-mak, bapak-bapak yang punya uang lebih, sepedanya api, ayo didol, diganti. Ini Android seberapa petang juta, ganti sisa 1,5, ganti cross, ya, ganti cross. Mari wes, Xiaomi, Samsung, ganti cross. Mana sih model anyar lagi yo, rock, ya, beli yang murah-murah, Prosta, Paranda, WW, Tabaran itu, ganti. Oh itu aku petang juta kan, aja bangga kan, dalan tuku wedhus. Sampeyan ngomong enak, boleh datanya hilang kabeh apa? Aturan. Ya apa caranya? Kalau bisa ya, Idul Adha ini kita keluar
uang untuk kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu. Al-Fakih pernah ngaji di Pasuruan ya, sama Ustaz Taufik. Setelah Habibno waktu itu nyampaikan manfaat. Ketika datang hari Idul Adha, itu kami girang semua. Ketika sudah nanti Allahu Akbar Allah, itu wedhus nangis bahagia. Apa sebab? Karena wedhus itu akan ditakdir melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang nyembelih kan akan jadi kendaraannya. Berarti wedhus itu akan ditakdir di surga. Sedangkan kambing yang tidak disembelih dalam keadaan udhiyah, maka nanti di akhirat cukup jadi tanah. Kalau itu ada pertanggungjawaban, suruh selesaikan, sisanya kuning turun jadi tanah. Tapi wedhus yang disembelih tidak ngantar sampai depannya surga, akan lihat pemandangan surga. Dan nanti mereka bisa dapat kesempatan untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi senang, tidak ada sedih. Sampai Habib Salim Syatiri mengatakan, ketika nanti lading ditempel ada di lehernya wedhus atau sapi, ketika akan disembelih, itu ketika digosok, itu kata Habib Salim, rasanya yang dirasakan oleh si kambing terasa nikmat seperti pengantin pada malam pertama. Enak. Dada. Sing suruh kawin aja mesem. Bro. Enak. Coba enak. Rasanya enak. Duh, masa enak? Tidak sakit, tapi terasa nikmat. Ada yang tanya, Habib, tapi kok bro, sama. Ya pasti pengantin pertama guru kawin ya, bro ya podo sebelah. Itu nikmat. Artinya mereka tidak kesakitan. Mereka ini bukan bodoh, ini syariat. Perlu disampaikan. Ini sungguhan nih. Habib Salim bilang, terasa nikmat, tidak sakit. Rodok, ya podo ya pasti Riko mengengkung gitu. Saya kira sananya dulu lali misalnya. Adik, Arafah dik, wayang ngiling-ngiling mana ini? Sesuk wedhus, kini saya gini. Ya ini perlu dilestarikan ya, perlu diistiqomahi. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Teman-teman, manfaat barokah dunia akhirat, amin ya rabbal. Sebagai penutup, jam itu pas ya. Kesel aku sepedanya. Sampai anget ya, sampai salep ya. Diangkat manis kan. Sebagai penutup ya, kayak cerita si Jack. Bagaimana manfaatnya orang yang hidupkan 10 hari ini. Selain tadi mengeluarkan wedhus, sedekah, kemudian beribadah, khususnya nanti hari Arafah. Semoga bisa ibadah hari Arafah ini. Amin. Kok lemas semuanya? Amin. Amin. Ibadah Arafah, sudah ibadah. Semoga panjang umur, saya tafiat ya. Tahun kemarin banyak guru-guru kita sama kita kumpul doa-doa. Sekarang nggak ada sih. Makanya kalau besok sudah dimanfaatkan, khawatir tahun depan kita tidak ketemu lagi. Kita semoga panjang umur, sehat walafiat ya. Ada satu wali bernama Imam Fudail bin Iyad. Ini wali besar. Semoga barokah Imam Fudail bin Iyad ya. Beliau ini hadir Arafah. Tangis di Arafah. Ini dikatakan orang yang hadir Arafah itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sampai ada kejadian. Ada orang cantik, wahyu, kawin dengan orang elek. Titi ireng. Pokoknya wis ndak sip. Bojone sip. Akhirnya kawin. Terus katanya si laki ngomong apa? Waduh dek, alhamdulillah dek, doa saya terkabul. Tuh, terkabul kan Mas? Waktu Arafah saya kelihatan dirimu dek. Berkelebetan. Apa kelebetan? Liwat. Ketika kamu liwat, tak liri terus. Aku donga ya Allah, mudah-mudahan iku bojoku. Baik, doa Arafah. Yang perempuan tadi ngeliati orang tadi itu, mudah-mudahan ireng. Lama aku dilirik tok. Sing wedok iku donga. Mudah-mudahan ireng. Mudah-mudahan untuk coplok loro. Kalau sudah perempuan doa-doa. Yang lagi semua giginya hilang 2, kulitnya hitam. Walhasil doanya kabul. Katanya si lakinya, aduh doanya terkabul dapat kau dek. Oh sampai ya nah. Waktu aku tuh mudah-mudahan sampai ireng. Oh gue sampai ireng kemenangan sih. Makanya Arafah doa diterima jangan macam-macam loh. Itu doa kabul loh ya. Ini berarti saatnya saya mencuri hatinya lah. Kesempatan emas ya. Idul Adha, Arafah, jangan disalahgunakan. Curi hatinya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Angkat tangannya. Ya, kelambian
Coket-coket jangan ngomong, wah berdoa hari Arafah, sedekah, jangan maksiat, itu paling penting wes. Akhirnya Imam Fudail bin Iyad setelah datang di Arafah, beliau pulang. Selesai Arafah, orang-orang kan ke Musdalifah, berangkat. Meninggalkan Arafah, insya Allah orang yang pernah umroh tahu sama Arafah ini tahu, lokasinya kan berhektar-hektar. Arafah itu susah ini, tuh, orang burungnya lebar, hampir sa dosun mungkin. Lebar Arafah ini besar, 4 bis itu ada. Kemahnya tuh kalau sudah haji itu kan banyak. Semoga bisa haji umroh ya. Besar, Arafah ini besar. Akhirnya orang ini setelah Fudail bin Iyad meninggalkan lokasi, nyampe di luar lokasi Arafah, ingat, ya Allah, tasku cekirana di Arafah. Akhirnya balik, Imam Fudail ini balik ke Arafah. Ternyata beliau mencari tasnya, ketemu. Mau dicari tasnya ke Arafah, tasku di Arafah. Iya balik. Ketika masuk di pintu Arafah, ternyata beliau melihat dari awal Arafah sampai akhir Arafah, semuanya dipenuhi dengan ketek. Keras nih. Akhirnya ketek. Maka Imam Fudail ini heran. Ini ketek palan, siluman, atau binatang. Tapi di Mekah kok akhirnya ketek. Akhirnya dengar suara, Hatif min Rabbil Alamin. Ada dengar suara mengatakan, ya Imam, itu kera-kera yang kamu pandang bukan siluman, bukan binatang, bukan jin. Tapi itu dosa-dosanya orang yang di Arafah, semua sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal ada di Arafah. Pulang reject, tidak punya sifat binatang sama sekali di badannya, barokahnya menghidupkan hari-hari Arafah. Nah, makanya itu ya, ini saatnya kita lepaskan nafsu badan, dosa. Ini sudah harinya ini. Fadzakir bi ayyamillah. Ini sudah saatnya kita berubah jadi orang-orang yang baik, sehingga betul-betul hari-hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga umur kita dipanjangkan umur Allah Ta'ala. Semoga hari-hari ini diberikan berkah oleh Allah SWT. Dan semoga kita diluaskan rezeki oleh Allah SWT, sehingga bisa sedekah pada hari-hari Arafah ini dan hari-hari Dzulhijjah ini. Dan kita berharap semoga yang akan mengeluarkan kambing atau sapi, semoga diberikan ikhlas oleh Allah SWT. Semoga diterima amalnya oleh Allah SWT. Dan yang di majelis ini berniat untuk bersedekah, semoga digampangkan rezekinya oleh Allah SWT. Semoga diberikan kemudahan urusannya oleh Allah SWT, sehingga betul-betul nanti kita sedekah, maksiat kita dimaafkan oleh Allah SWT. Minimal ya Rabb, semoga kita diberikan kemampuan bisa puasa pada hari Arafah dan menghidupkan malam hari raya Idul Adha, dan kita bisa mendapat keberkahan dari sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun yang sholih al-Fatihah.